tangan dia langsung masuk ke dalam payudara. Kalau diizinkan Tuhan, saya pengen memegang di salah satu bar terbesar. Mami sendiri suka yang mana ini? Yang pakaiannya rapi, yang duitnya pas-pasan, atau yang pakai celana pendek duitnya banyak? Ya saya pakai celana pendek duitnya banyak. Halo guys, ya buat kalian orang-orang pengangguran yang sampai sekarang hidup tanpa pemasukan, tanpa penghasilan, dan tetangga pun bingung. Welcome back to my channel, Mipos. Kita bincang-bincang asik lagi bersama saya Wesley Sibarani. Dalam kesempatan kali ini aku udah ngundang ini salah satu ikon Kota Medan di bidang jual menjual. Di bidang yang sangat sangat kontroversial. Kenapa dibilang kontroversial? Karena pekerjaan kakak yang satu ini sungguh sangat strategis. Ibaratkan simpang ini simpang 4, bisa kanan kiri. Tapi sebelumnya kita perkenalin dulu buat kakaknya. What is your name? My name is Ica. Ica, where do you come from? Gak ngerti ya. Semalingkar. Kak Ica asalnya Semalingkar. Orang Batak, Kak? Nias, Bang. Oh, aku baru kali ini jumpa orang Nias sekece ini gitu. Iya. Iya kan? Yang notabene katanya tim kru itu kakak itu kerjaannya itu sebagai kapten ya. Mami. Oh, kenapa harus memilih pekerjaan seperti itu? Karena salah satu tujuan saya sih ya menjadi kapten itu untuk gimana menunjukkan ke ladies yang di dunia malam gitu ya, bahwa nggak selamanya kita bisa jadi ladies atau dia bisa dibilang LC. Iya, ladies club. Ladies club. Jadi di dalam dunia malam itu gitu ya, kadang ada orang yang sampai berumur gitu ya, dia itu tetap kerjaannya sebagai LC gitu. Jadi kadang dia ada yang merasa tersaingi dengan yang muda-muda. Iya. Jadi itulah tujuan saya. Saya pun pertama jadi LC juga di awal. Pengalaman jadi LC. Pengalaman jadi LC. Oh, pengalaman itu yang dibawa hingga jadi mami. Jadi mami. Terus. Jadi saya begini kan, kalau seandainya saya jadi LC terus-terusan, banyak saingan yang masih muda di bawah, kan gitu. Benar. Jadi saya tuh coba untuk gimana caranya supaya bisa di atas LC gitu. Di atas LC jadilah kapten. Gitu. Jadi sewaktu saya punya ladies yang dari saya gitu ya, kan saya dapat, saya selalu kasih arahan sama mereka. Motivasi seperti itu. Mereka bahwa di dalam dunia malam ini bukan hanya kehancuran yang didapat. Gitu. Kita juga bisa bangkit dari dunia malam. Tapi kan banyak persepsi orang dalam kutip dunia malam itu dunia anta beranta yang menghancurkan keluarga dan lain sebagainya. Itu bagi orang yang berpikir negatif. Oke. Ini kita berpikir positif dulu. Berpikir positif. Nah, positifnya apa? Di dalam dunia malam gitu ya, kita hanya bisa mendapatkan happy gitu ya kan. Bukan hanya di dunia malam ini untuk tujuan yang kotor. Oke. Di dalam dunia malam ini tujuan kita hanya untuk melepas penat kita, suntuk kita gitu. Di dunia malam inilah tempatnya. Oke. Negatifnya, kalau sampai menghancurkan keluarganya? Kalau sampai menghancurkan keluarganya, dia mencintai seorang perempuan yang bekerja di dunia malam. Oh, berarti gak boleh dicintain dong? Tidak boleh dicintai bagi yang sudah berkeluarga. Kalau terlanjur cinta? Tidak bisa. Jadi? Artinya kalau dia menyukai seorang perempuan dunia malam, gitu ya kan, otomatis dia pasti harus tahu bahwa perempuan dunia malam itu menyukai dia biarpun dia udah berkeluarga, karena ada yang dia inginkan. Ada sesuatu, something ya. Gitu. Jadi yang suka sama perempuan dunia malam, dia harus berpikir, dia pertama kali mengejar dunia malam itu, yang mengejar perempuan dunia malam itu harus mengeluarkan pengorbanan. Oke. Dari dalam segi materi. Materi, kan gitu. Iya benar materi, benar. Kalau nggak ada materi siapa yang mau sih ya? Siapa yang mau kan? Nah aku tanya lagi, mami sebagai kaptennya anak-anak, iya kan, yang terjun di dunia seperti itu, banyak persepsi orang yang bilang itu mami jual. Macam germo gitu ya. Germo. Itu gimana tanggapannya itu? Kalau itu sebenarnya gitu ya, bukan dibilang germo sih gitu ya.
kita agak ke negatif lah dulu kan gitu kan. Betul. Ada orang maaf cakap butuh kepuasan. Oke. Ya kan? Jadi dia menemukan seorang mami lah dibilang gitu kan, teman dia gitu ya. Iya. Kenal sama seorang mami. Iya. Ada nggak yang mau gitu ya. Otomatis si ladiesnya ini pun Iya. butuh duit. Iya. Pekerjaan, iya. Butuh duit lah intinya kan. Otomatis sang mami itu bertanya sama ladiesnya. Dek, abang itu mau booking kamu. Iya. Kamu mau enggak? Jadi otomatis mau. Barulah nanti mereka itu cocok harga. Jadi bukan berarti mami menjual. Itu yang kutanya tadi. Jadi gitu banyak pikiran-pikiran orang yang mengatakan itu mami itu tidak lain dalam tanda kutip sebagai germo yang menjual anak-anak ayamnya. Padahal tadi penjelasan mami bukan seperti itu. Bukan. Berarti atas dasar kemauan sendiri. Iya. Oke. Atas dasar kemauan sendiri, ladies dan si tamunya. Si tamunya. Nggak ada sangkutan paut mami. Sangkut paut ke mami hanya bertanya. Sebagai moderator. Sebagai ibaratnya perantara. Iya, perantara gitu dia. untuk ke tamu tadi. Iya, ke tamu tadi. Jadi secara harusnya secara halus gitu ya. Setelah mereka selesai dalam hubungan yang mereka bicarakan tadi gitu ya. Memang ada gitu ya patokan yang dikasih mami ke ladiesnya. Jadi makanya kebanyakan orang bilang mami menjual anak ayamnya. Padahal di dalam detailnya dia tidak menjual. Dia bertanya, kamu mau nggak sama abang ini? Cuma segitu doang. Gitu. Jadi oke, kamu biasanya berapa? Budget kamu berapa? Iya. Sekian. Maaf cakap, kalau seandainya dibilangnya 1 juta gitu ya. Iya. Ya udah, kalau kamu 1 juta sama mami 300 ya. Siap. Begitu. Nah, tapi kan dalam undang-undang kita di Republik tercinta ini tidak dibolehkan seperti itu. Kalau dalam Republik itu tidak dibolehkan gitu ya. Kalau kita mengikuti undang-undang Republik kita, banyak yang tidak diperbolehkan. Kan gitu. Iya, setuju sih ya. Tapi dilanggar. Tapi dilanggar kan gitu. Ini kan kita pribadi ke pribadi. Iya. Nah, contoh misalnya gini. Ya kan, mami bilang tadi pribadi-pribadi. Nah, kalau yang booking itu ternyata tekap intel atau polisi yang menyamar sebagai tamu? Kalau itu pernah nggak? Pernah. Nah, itu gimana? Kalau itu sebenarnya sih ya di dalam seperti yang bilang adalah tekap sebagai tamu, gitu ya kan. Itulah resikonya sebagai kapten dalam bidang hal yang tadi itu mungkin membooking. Pernah nggak sampai misalnya gini, membooking, ternyata yang booking polisi, terjadilah namanya yang trafficking, ya jual beli orang tadi, nggak takut ketangkap? Itu kalau seandainya mami yang jual ya. Mami yang jual. Benar. Iya, Pak. Ya, aku baru ngerti. Seandainya mami yang jual, mami boleh dikatakan trafficking. Iya. Tapi kalau mau sama mau apa dasarnya? Apa mau dibilang gitu ya? Ya terserah kalian. Iya, mau sama mau. Iya, yang terima duit kalian. Iya, udah dewasa kan. Iya, gitu. benar. Iya, benar. Bagus sih itu ya. Jadi sebagai kapten juga mami yang kerja di lapangan, yang mengatur anak-anaknya dan lain sebagainya, tamu. Pernah juga gak di booking tamunya? Kalau saya pribadi, memang sewaktu saya jadi LC, memang bukan. Ini kita cerita jadi kapten ya. Mami udah kapten, jadi mami gini. Memang gak pernah di booking dan gak mau di booking. Maksud saya pernah gak ada yang booking? Ada. Oh iya? Banyak juga ada yang mau. Banyak juga itu? Gitu. Misalnya dalam arti, nih. Pulang sama aku yuk. Gitu. Kamu depan udah kasih anak-anak nih. Iya. Dia maunya samamu. Ada. Nah, alasan kamu nolak? Alasan nolak gimana, bilang gitu ya. Kalau seandainya saya kasih yang lebih dari saya, mau bang. Gitu. Gak mau gitu ya, tetap. Maunya gitu ya kan. mami? Ya udah saya undur. Terus saya suruh untuk datang ke tempat saya untuk happy gitu aja. Ujung-ujungnya nanti ya kan dia tahu tuh bahwa kita nggak mau. Dari paras tubuh, paras bicara. Iya. Akhirnya dia tahu nggak mau. Cara untuk mengapa dia tahu sendiri itu tanpa kita tolak. Kenapa nggak mau? Kan cuan bos. Ya gimana ya bang ya. Itu kan kita dalam dunia malam ini punya prinsip. Prinsipnya apa sih? Prinsipnya ada yang pengen happy, aku mau happy aja. Terus ada yang bilang aku harus sukses cari uang sampai aku bisa buka usaha. Iya. Gitu. Jadi kalau aku dulu pengen jadi mami, tujuan aku untuk membuktikan sama ladies-ladies di bawah bahwa nggak selamanya kita bisa jadi ladies terus. Gitu. Jadi motivator bagi anak-anak. Nah sementara
kalau maminya sendiri sebagai motivator tapi nggak punya penghasilan lebih atau punya penghasilan tambahan, bagaimana dong? Kalau masalah penghasilan Heeh. gitu ya kan, itu kan pribadi. Iya. Jadi intinya kalau seandainya ini tadi tujuan kita kan apa, kenapa nggak mau di booking, kan gitu ya Iya. kan. Ya karena aku punya motivasi ini tadi aku Iya. bilang. Kalau masalah penghasilan, di siang hari kan kita bisa bekerja. Oke, berarti bekerja nih di siang hari. Bekerja. Oh gitu, Iya. gimana ngatur waktunya? Saya kan, saya pribadi saya kan bisa buat parfum sendiri. Oh jual parfum Racik siang-siang. parfum sendiri. Oh jadi freelance lah ceritanya ini ya. Cuman dagang ya siang, bukan kerja di perusahaan lain gitu. Bukan. Ya ibaratnya menjalankan usaha saya sendiri, brand saya sendiri, racikan saya sendiri siang hari. Nah saya tanya, kalau motivasinya tadi jadi mami hanya memotivasi anak-anak ini nggak mau sama Tubang, emang punya pasangan? Sampai sekarang sih ya, kalau bilang punya pasangan ya hanya sekedar gitu-gitu aja karena. Tapi punya kan? Dulu. Sekarang belum. Masa nggak mungkin mami secakep gini nggak punya pasangan? Karena tujuan kita itu bukan hanya ke pasangan bang, kita kan punya tanggungan. Siap, punya anak. Punya anak gitu ya. Di mana waktu kita berbagi ke pacar kita? Emang anak-anak mama mami sekarang? Iya, sama saya sendiri yang nanggung semua keperluannya. Berapa orang? Ada 4. Oke, anak-anak sama mami. Emang mami nggak mau punya perhatian dari orang lain? Mau sebenarnya. Di saat capek. Iya, benar. Benar. Di saat ada yang nggak suka pengen ngadu, tempat pengaduan. Benar. Gitu. Tapi disitulah salah satunya untuk menguatkan. Menguatkan diri sendiri. Enggak. Jadi perasaan yang tadi itu bisa menguatkan diri sendiri. Oke, berarti berdamai dengan perasaan lebih baik ya daripada memilih memanja sama pasangan gitu. Pacar tapi akhir-akhirnya nanti jadi ujung-ujungnya kita terbiasa dimanja sama pasangan. Terakhir kita pas ditinggal sama dia kita rapuh lagi gitu. Oke, itu alasan sampai sekarang jomblo lah. Iya, udah berapa lama? Sebenarnya baru berapa bulan ini. Oh, baru putus itu namanya. Iya, baru berapa bulan ini. Baru putus itu namanya. Udah putus sampai sekarang bantu menyendiri lah ini ya. Oh, iya. Oke, sebagai mami pernah nggak dapat perlakuan kasar daripada tamu-tamu mami? Pernah. Sekasar apa itu? Selama saya jadi mami itu cuman 1 sekali saya dapat. Apa? Semena-mena terhadap tubuh saya. Maksudnya digoma-goma? Hampir. Waduh, gimana itu? Coba cerita sih. Saya keluar dari pintu. Ya kan? Otomatis pintunya itu nggak langsung tembus ke jalan ke depan, tempat parkiran. Iya. Masih ada jalannya, Pak. Iya. Jadi saya kan kalau tamu lewat saya pasti kan sapa. Iya. Buat bercanda lah gitu. Bener. Ya. Jadi karena saya sapa buat bercanda kan gak mungkin jarak itu deket, jauh ya. Betul. Pasti deket. Iya. Tangan dia langsung masuk. Ke dalam payudara. Nah, jadi pertama waktu tangan dia mau masuk, saya masih nolak bagus. Jangan gitulah Pak, gitu ya kan. Tapi makin didorong ke dalam. Secara spontan, saya tampar. Udah masuk tangannya ke dalam? Iya. Udah kena ke dalam? Belum, enggak masuk ke dalam, enggak kena ke dalam. Jadi? Cuman di dalam luar apa ini aja, maaf cakapnya BH itu aja. Oh, BH kepegang lah gitu. Iya, itulah jadi dia. mami respon, mami tampar? Iya. Saya pukul tangannya, saya tampar. Waduh, dia bilang apa? Dia gak bilang apa-apa. Saya bilang apa sama dia? Kau tuh udah tua gak tahu malu. Udah saat itu, dia nunduk masuk ke dalam. Orang tua ini? Udah tua. Gitu. Sehingga mami gak terima lah ya? Iya, gimana ya? Maaf cakapnya kalau dalam segi negatifnya kalau mau yang begituan ya bilang dong. Kalau saya mau saya tentukan harganya. Betul. Kan gitu. Betul, jangan main gas jangan aja dong ya. Jangan main gas aja gitu. Iya, jadi gak enak kesannya kan. Megang nenek orang sembarangan kampret. Emang bapak. Balon. Jadi punya prinsip sebagai mami jadi motivasi untuk anak-anak. Apa tujuannya ke depan? Melihat seperti apa ini nanti ke depannya? Melihat supaya jangan ada yang sampai umurnya tua pun tetap dia itu berharap jadi ladies lah untuk mendapat uang. Oke, itu tadi ke ladiesnya. Ya kan? Iya. Kalau konteksnya
Bagaimana tanggapan Mami dengan kehidupan malam ini ke depannya? Sebagai Mami yang melakoninya ini setiap hari. Sebagai Mami dalam pekerjaan saya gitu. Iya. Sebagai Mami Enggak, pribadi. Pribadi ya, Iya. keuntungan pribadi saya jadi Mami gitu ya. Enggak, maksudnya bagaimana melihat ke depan kehidupan malam ini? Apakah ini terus berlanjut? Menurut saya terus berlanjut. Oke. Tapi kalau diizinkan Tuhan, saya pengen memegang di salah satu bar terbesar. Waduh, itu Iya. impiannya itu? Iya. Berarti bukan di dunia malam, bukan hanya kehancuran yang kita dapatkan. Oke. Begitu. Jadi kalau ada mimpi memegang bar, klub malam terbesar itu, pasti tujuannya cuan itu. Iya, dan kita harus juga punya teman dari teman ke teman ke teman. Relasi. Relasi gitu. Iya. Oh tuh punya impian sampai. Iya, itu memang dari dulu tujuan saya seperti itu semenjak menginjak dunia malam. Oke, memegang klub terbesar. Iya. Nah kan bukan di Medan tempatnya. Mau di Medan atau enggak di Medan, setidaknya kita harus punya perbanyakin teman dan relasi gitu. Maksud Wesley seperti ini Mi. Kalau Mami punya mimpi, ya kan, bekerja di klub malam terbesar. Sekarang domisili kita di Medan. Iya. Yang notabene memang klub malam itu nggak terlalu besar-besar amat. Iya. Elit mungkin banyak. Sudah pernah coba keluar dari Medan? Belum pernah, tapi saya belum langsung lompat keluar dari Medan, Bang. Belum langsung lompat keluar dari Medan. Saya mau belajar dulu memegang, ini keinginan saya ya gitu ya. Saya pengen dulu memegang klub terbesar di kota Medan dulu. Oh, dari situ dulu mimpinya itu. Kita nggak mungkin langsung lompat ke atas. Gitu. Oh iya benar-benar. Pegang satu klub di Medan, nanti punya pengalaman. Iya, punya apalagi lompat lagi ke luar kota. Kalau boleh tanya, tapi jangan sebut namanya ya. Ada nggak di Medan yang sudah mau punya impian ke situ? Ada. Ada. Di kota. Di kota. Oh. Dan sebenarnya sih sebelum saya ke sini udah ada sih yang mau nawarin ke situ. Biarpun jadi Mami freelance gitu ya. Cuman saya harus asah dulu ladies saya. Oke. Gitu. Karena saya nggak mau membawa ladies ke kota itu hanya mencoreng nama saya, nama pribadi saya. Iya. Secara gitu. tidak langsung Mami ini kan bertanggung jawab penuh ya. Iya kan, atas kinerja daripada ladies ini. Iya. Oh berarti ini ditempah dulu nih. Kalau udah jadi baru dibawa. Kalau gitu. seandainya nanti udah cocok atau bagaimana gitu ya. Udah siap itu pengen nengok dulu bagaimana juga cocok nggak cuan di sana gitu ya kan. Dibicarakan sama ladiesnya. Oke. Gitu. Tapi ada bahasa seperti ini nih. Yang selalu kali temanku terapkan lah dia juga kan. Untuk apa cari ikan di laut kalau di sungai pun ada. Tahu nggak artinya apa? Masalah rezeki ya? Iya. Oh, kita ngapain ke klub besar kalau seandainya klub kecil ada bener. gitu ya? Itu kalau di dunia malam itu nggak berlaku. Bang. Oh nggak berlaku? Nggak berlaku. Oh jadi berlaku seperti apa? Kalau di dunia malam itu hanya contoh ya. Dibandingkan ladies KP sama ladies Lapo Tua. Apa contoh itu? aja nih ya. Ladies KP sama ladies Lapo Lapo Tua. Ini pengalaman pribadi saya. Ladies Lapo Tua bisa dihargai 20.000. Waduh, maksudnya 20.000 apa nih? Uang jajan dia nemenin gitu, nemen minum gitu. Uang tip? Uang tip. Waduh. Gitu ya. Jadi dan di Lapo Tua itu maaf cakap bukan menyindir atau bagaimana ya. Ini yang kebanyakan sih gitu ya. Banyak yang enggak asal masuk aja lah ladiesnya gitu. Oke. Kalau di KP kan kita harus tengok kriteria fisik gitu. Iya. Jadi kalau seandainya masuk tamu ke KP, mereka harus mereka melihat bagaimana penampilan ladiesnya. Segan dong mereka ngasih 20.000. Iya sih. Kan gitu. Iya benar-benar. Berarti penampilan yang utama. Penampilan yang utama. Loh, iya juga sih ya. Tapi kenapa bisa masuk ke Lapo Tua? Kalau maksudnya ini perbandingan kayak abang bilang, buat apa sumur apa? Buat apa kita cari ikan di laut, di sungai banyak. Nah, maka saya bilang di dunia malam itu tidak berlaku. Itu tidak berlaku? Tidak berlaku. Oke. Berarti yang berlaku di dunia malam itu adalah penampilan. Pertama itu. Baru setelah penampilan ada harga. Ada harga. Oh. Itu dia. Terus banyak juga di pengalaman Mami ini. Iya. Iya. Jadi sebagai Mami juga saat ini punya motivasi untuk main di skala besar, klub besar. Untuk menunjukkan jati diri siapa Mami gitu. Kalau itu sudah terwujud, lalu mau apa lagi?
Pensiun? Ya kalau apa sih, saya pensiun tapi saya harus meninggalkan jejak ke ladies-ladies saya. Oke, sebagai guru yang baik meninggalkan Iya. pelajaran bagi muridnya begitu? Artinya kalian jangan ibaratnya hancur-hancur di dunia malam Iya. gitu. Kalau kalian memang tujuan kalian mencari uang di dunia malam, maaf cakap ya. Kebanyakan orang sekarang kan cari uang open BO. Oh iya, benar Kan sih. gitu. Iya. Jadi kalau kita punya prinsip dalam dunia malam gak harus open BO. Oke. Kan gitu kan. Jasa ya. Iya, kita Jadi bagaimana cara kita itu contohnya ya, suatu kita jadi ladies, ya kita harus tahu bagaimana cara untuk menemani tamu supaya dia happy tanpa kita harus dipegang-pegang. Iya, benar juga sih ya. Gitu Itu dia. punya trik khusus ya. Punya trik khusus. Mami udah punya ilmu semua di situ ya. Kita harus bisa lihat orangnya. Oh, gitu dari Gitu. paras. Bukan. Jadi Kita itu kalau tamu masuk, kita harus santai. oh gitu. Itu ibaratnya kalau orang percaya ya dari feeling ke feeling sebenarnya itu. Itu style ya. Lihat biarpun dia pakai celana pendek, sendal jepit, itu bosnya biasanya. Oh itu bos. Jadi kayak saya ini pakai celana pendek ini bos ini. Susah bilangnya. Celana pendek cuy. Cemana lagi nih. Mami tadi bilang celana pendek bos. Kenapa bos dikatakan bos orang pakai celana pendek? Kebanyakan kayak gitu. Psikologisnya seperti itu. Iya, Orang yang pakai celana pendek itu ke klub malam Kebanyakan itu bos. Iya. Yang rapi-rapi Itu biasanya pengawalnya. itu pengalaman Mami. Iya, melihat pengalaman seperti itu. saya. Dan itu udah sering saya dapat. Pengawal Iya. nggak ada duitnya. Ada sih, tapi ya nggak sebanyak bosnya lah gitu. Oh gitu. Pengalaman saya begitu. Nah aku pikir yang semua masuk kafe-kafe itu ya sama aja. Yang penting bawa duit. Gitu malah yang aku lihat yang rapi-rapi yang banyak duitnya. Ternyata salah ya. Kalau bagian dia yang suka dengan masih onces atau secara setara dia, ya mungkin yang rapi-rapi itu. Kan gitu. Kan Oke. onces kan kalau mau Rapi. keluar kan dia kan harus steady. Betul, pakai parfum, pakai segala macam. Berarti duitnya ada. Duitnya ada. Kalau seandainya secara maaf cakap ketubang, dia udah nggak perlu gaya lagi. Oh jadi beda kasta ini. Iya. Oh antara tubang dan lajang. Dia nggak perlu gaya lagi. Mami sendiri suka yang mana ini? Yang pakaiannya rapi, yang duitnya pas-pasan atau yang pakai celana pendek duitnya banyak? Ya saya pakai celana pendek duitnya banyak. Karena saya udah sering kena di situ. Maksudnya kena? Dia pakai celana pendek, udah baju kaos aja gitu ya. Aku lah ya. Iya, nggak aku kali sih, masih ganteng juga sih. Jadi gayanya itu santai gitu. Kalau yang berut itu gayanya santai, nggak arogan. Oh, Mami lebih suka tipe yang seperti itu? Saya lebih suka tipe seperti Bukan yang datang rapi, ganteng? Enggak. Oh iya, berarti nggak cari ganteng lagi? Enggak. Cari cuan ya? Iya, cari duitnya. Iya. Kalau tuanya nggak berduit buat apa? Iya, sangat luar biasa nih penjelasan Mami dari awal motivasi sampai mimpinya di klub besar itu. Jarang ada orang seperti itu. Karena saya pernah bekerja salah satu bar dan KTP. Jadi kawan-kawan saya itu dibandingkan dengan saya merasa menyesal gitu. Kenapa? Kawan-kawan saya udah sukses di bagian dunia malam. Uish. Tujuan mereka di DJ. Banyak Jadi DJ. Dan mereka udah dari tempat yang terkecil sampai tempat yang terbesar. Udah mereka main DJ di situ. Main DJ di klub yang besar dari yang levelnya segini sampai segini. Oh itu udah Mami lihat langsung kawan-kawan lama ya? Kawan-kawan saya bahkan berteman di TikTok gitu. Dari situlah muncul dari tadi situ, motivasi ini. Motivasi oke lah aku udah terlambat. Gitu. Jadi aku harus ambil bagian mana yang harus aku lakukan yang belum terlambat. Gitu. Dikejar sekarang ini. Gitu. Target. Target berapa lama lagi? Sebenarnya targetnya pengen sih tahun depan targetnya. Tahun depan harus sudah terwujud nih. Harus sudah terwujud. Wah, keren nih. Ini aku doain gitu. lah. Iya, amin lah. Siapa tahu ada yang yang kenal-kenal bisa. Aku banyak ya nanti aku siaplah aku. Mantap, terima kasih Mi sudah hadir bersama kita di sini. Ya kan sudah menjelaskan detail itu sebabnya kerjaan Mami itu sebagai motivasi, bukan jadi trafficking atau germo yang bilang orang. Iya kan? Artinya kalau mau sama mau lu ya
Iya, IG gas, aja, jangan bawa-bawa saya, Iya, ya kan? iya, betul. Dan yang paling penting dari cerita kita ini Mi, yang paling buat aku termotivasi adalah mimpi. Memang setiap orang harus kerja mimpinya supaya terwujud. Kalau mau di situ-situ aja stagnan lah. Iya kan, berjalan tapi nggak bisa berlari. Iya. Iya kan, tapi Mami tuh mau berdiri, berjalan, lari, Iya. itu sangat luar biasa. Oke Mi, terima kasih sudah hadir bersama kita di sini. Buat kawan-kawan di luar sana, ini sebagai motivasi buat kawan-kawan bahwasanya dari cerita kami tadi ini harus bisa berdiri, jalan dan berlari. Thank you Mi. Oke, makasih.